Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya. Baik, terima kasih telah berkunjung di channel ini bagi teman-teman yang baru pertama bergabung di sini di channel kami. Kami namakan Investor Soleh Kaya Dermawan ya. Ini doa kita semuanya, semoga kita semuanya dapat menjadi investor yang sukses, kaya raya dan dermawan ya, mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Baik, pada sore hari ini saya akan mereview saham Inco ya. Ya, jadi saham Inco ini hari ini 2 hari ini turun terus ya, sama dengan saham-saham tambang lainnya juga. Hari ini turun 4% ya ke 5.950. Ditransaksikan dengan 22.000 kali transaksi dengan volume 744.000 lot dengan nilai 441 miliar ya. Di mana harga tertinggi yang terjadi 6.175 ya. Kemudian terendah 5.775, hampir ARP dan bisa mantul kembali ke 5.950 ya. Di mana kalau kita lihat ya ini CC ya, Mandiri Sekuritas yang banyak melakukan penjualan, kemudian YP, kemudian AK ya. Sedangkan yang lain ya, di sini untuk GR, PD, MS ini melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat untuk investor asing justru masuk ya 86 miliar, cukup besar di sini. Setelah kemarin net sell, sekarang hari ini net buy ya. Untuk Inco terakhir ditutup di 5.950 ya. Bagaimana dengan prospek ke depan ya, apakah kita bisa masuk, kalaupun masuk di harga berapa? Coba kita lihat dulu dari sisi technical ya. Dari sisi technical, Inco di sini memang sudah menembus kemarin support pertama di 6.300 ya. Tertembus dan turun hari ini supportnya di 5.825. Makanya tadi ketika menyentuh di 5.800 dia bisa berbalik arah, mantul sedikit ke 5.950. Artinya di sini supportnya support kuat ya untuk Inco di 5.825 ya. Jadi asing melakukan pembelian, melihat ini ya, kalau misalnya Inco nembus ke bawah ya, support berikutnya di 5.000 ya, masih jauh ya. Artinya di sini sepertinya kelihatan kuat, support kuatnya di 5.825 ya. Jadi kalau melihat ini kemungkinan besok Inco bisa rebound ya, bisa kembali ke atas untuk melanjutkan tren penguatannya. Karena sempat tertinggi di harga 7.000-an ya, jadi sudah terdiskon cukup murah ya. Nah, kalau kita lihat secara grafiknya, Inco ini tentunya dikaitkan dengan grafik harga nikel ya. Ya, kalau kita lihat untuk harga nikel sendiri sebenarnya masih tren penguatan ya, di sini bisa kelihatan untuk nikel harga nikel ya. Di sini ada tren penguatan sejak akhir 2020 ya. Masih di kisaran 800-an, kemudian sekarang di 1.300-an ya untuk kontrak future ya. Jadi di sini untuk harga nikel masih tren penguatan ya, di mana diperkirakan mungkin kebutuhan nikel terkait dengan mobil listrik dan baterai listrik masih cukup besar ke depannya kebutuhannya, dan permintaan nikel dunia juga cukup tinggi ya. Artinya masih potensi untuk nikel ini tetap naik ya. Ya, artinya kalau melihat tren penguatan harga nikel harusnya harga saham-saham tambang nikel bisa kembali rebound ya ke atas ya.
Ya, kalau kita lihat juga dibandingkan dengan harga Inco yang pernah terjadi ya, sekarang posisi di 5.950. Di sini adalah pernah tercipta di 2008 ya, kisaran 6 ribuan ya, sampai ya 6.050. Maka Inco kalaupun ini bisa ditembus, maka akan kembali target jangka menengah panjang ke 9.500 sampai 10.000 ya. Jadi melihat tren penguatan ini ya, Inco masih potensi uptrend untuk jangka menengah panjang. Jadi kami rekomendasikan buy Inco ya, karena support kuatnya di 5.825 ya. Antara 5.800 sampai 5.900 masih oke. Kita masuk saham Inco ya. Ya, karena kalau Inco ini saya lihat cukup kuat ya, baik teknikal maupun fundamentalnya. Di sini kelihatan Inco sampai dengan September 2020 ya mendapatkan pendapatan 8,5 triliun ya, dengan laba 1,1 triliun. Artinya cukup besar ya keuntungan Inco ini. Dan bisa kembali ke kisaran 2 triliun ya kalau misalnya nanti tren penguatan harga nikel terus berlanjut ya. Laba daripada Inco bisa menguat kembali ya. Ya, baik. Jadi sekarang posisi Inco adalah nilai bukunya 3.030 dengan lastnya 5.950 ditransaksikan dengan PBV 2 kali ya, belum terlalu mahal, dan per 38 ini masih mengacu kepada laporan keuangan September 2020 ya. Artinya masih ada potensi tadi ya ke kisaran 9.000 ya, artinya PBV-nya 3 kali, 9.000 sampai 10.000 untuk jangka menengah panjang ya. Demikian sobat saham syariah. Jadi kesimpulannya Inco buy ya on weakness ya, support di 5.800-an, jadi bisa mudah-mudahan bisa rebound kembali dan melanjutkan tren penguatan ke 6.600 sampai 7.000 ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.